Hamba Allah yang dimuliakan, kalau Nabi Ibrahim di luar kekuatan otaknya, teka hartiku otakna, di luar kekuatan ototnya, ternyata bisa mengalahkan panasnya api yang mengepung dari semua arah. Dan ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya di luar kekuatan otaknya, di luar jangkauan ototnya, bisa mengalahkan musuh-musuhnya tanpa peperangan, ngeluruk tanpa polo, menang tanpa perang, unggul tanpa ngasorake, karena menggunakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa dikira hanya mereka berdua? Apa dikira hanya Kanjeng Nabi Ibrahim yang bisa menikmati ampuhnya hasbunallah? Tidak. Apa dikira hanya Kanjeng Nabi Muhammad yang bisa menikmati hasbunallah? Apa dikira hanya para sahabat Rasulullah yang menikmati hasbunallah? Tidak. Jutaan manusia sudah menikmati ini. Dan saatnya kita hari ini. Saatnya kita hari ini. Tapi lagi-lagi, jika engkau mendapatkan satu obat untuk menyembuhkan sakitmu, kemudian sakit itu tidak sembuh, jangan bersegera mengatakan bahwa obatnya tidak ampuh. Tidak. Bisa jadi engkau tidak melaksanakan petunjuk dokter. Karena yang namanya obat itu ada pasangannya sendiri-sendiri. Ada jodohnya dewe-dewe. Sakit perut obatnya yang ini. Sakit kepala obatnya yang ini. Flu obatnya yang ini. Setelah kau menemukan obatnya ini, tinggal tanya dosisnya. Itu yang penting. Jika engkau tahu dosisnya sesuai dengan petunjuk dokter, amalkan itu. Tapi jika engkau dosisnya itu ngarang-ngarang sendiri, sedangkan engkau bukan pencipta dari obat itu dan engkau bukan agennya, serta engkau bukan dokter ahlinya, maka sebenarnya engkau bukan sedang minum obat, bisa jadi engkau sedang minum racun. Karena sebenarnya obat itu bisa jadi racun bagi penyakit yang lain. Engkau salah dan pada akhirnya bukan penyakitnya yang hilang, tapi tubuhmu yang melayang, nyawamu yang melayang. Oleh karena itu maka ketika hari ini sudah kami sampaikan tentang keampuhan doa hasbunallahu wa ni'mal wakil, lanjutkan bertanya kepada ulama sekitar kita. Kira-kira hak-hak hasbunallah itu apa? Hal-hal yang menjadi teman tim hasbunallah supaya ampuh diamalkan itu apa? Sekedar contoh bahwa Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili dia mencantumkan di dalam tulisannya bahwa membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil itu dianjurkan sekurang-kurangnya 450 kali. Saya tidak tahu dari mana beliau mengambil ramuan ini, tetapi kita tetap berbaik sangka bahwa seorang ulama, apalagi seorang wali, seorang arif billah, orang saleh, tidak akan menyampaikan kepada umatnya kecuali sesuatu yang pernah dialaminya atau sesuatu yang difahaminya. Karena seringkali kita menuduh para ulama dengan sembarangan. Maka ada jalan tengah di sini. Siapa yang berbicara? Ketika yang berbicara itu seorang ulama yang mengerti benar Al-Quran, mengerti benar As-Sunnah, dan dia dikenal orang yang soleh sepanjang hidupnya, kita pegang ayat ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti olehmu orang yang tidak minta upah dan dia berada di jalan yang benar. Nah, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili menganjurkan kita untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali supaya menjadi ampuh dan sembuh persoalan kita. Bisa jadi itu adalah berdasarkan apa yang pernah dia lakukan dalam pengalaman hidupnya, atau bisa jadi itu yang dia tangkap dari pesan-pesan Al-Quran dan As-Sunnah, atau bisa jadi dia dapat isyarat-isyarat yang pada umumnya orang awam tidak mendapatkannya. Sebagai orang awam, hak kita adalah ittiba kepada orang yang memiliki dua kriteria. Satu, la yas'alukum ajron. Dia tidak meminta upah pada kamu. Dan yang kedua, muhtadun. Mereka orang yang selama ini berpegang teguh pada jalan yang benar. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili adalah termasuk di antara orang yang masuk kriteria ini. La yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Tidak minta upah dan berada di jalur yang benar. Hamba yang dimuliakan, saatnya Nabi Ibrahim sudah berlalu. Dia sudah menikmati hasil ampuhnya hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Rasulullah dan para sahabatnya sudah berlalu dan tidak ada melalui kita semua. Dan mereka sudah menikmati, membuktikan ampuhnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, al-imam yang lain sudah menikmati. Para kiai, para masyayikh yang lain sudah menikmati. Saatnya kita menikmati. Tapi jangan lupa, syarat ampuhnya doa hasbunallah adalah hatimu diisi dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau merasa lemah dengan upaya dan usahamu, ketika engkau tidak punya kekuatan lagi, yakin ada satu yang maha kuat, maka luncurkanlah kalimat tadi. Supaya antara suara hatimu dengan kalimat yang kau ucapkan selaras, dia akan diberangkatkan. Ibarat surat yang sudah ada stempelnya, maka dia akan dinaikkan. Surat tanpa stempel dia tidak akan berangkat. Ketika kau tawakal pada Allah, merasa lemah benar tidak punya kekuatan apa-apa, lalu kau baca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka dia akan diangkat pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan menjawab. Saat ini akan diturunkan oleh Allah bardan wa salaman ala Ibrahim, dingin dan selamat pada Ibrahim, dan dingin tidak mampu menghancurkan, tidak mampu mengalahkan, serta pasti selamat pada orang-orang yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hamba yang dimuliakan, sudah panjang sebenarnya bahasan ini karena sesungguhnya doa hasbunallah itu tidak terlalu panjang akan kita ungkapkan seharusnya, karena memang intinya hanya sederhana saja. Siapa yang punya persoalan hidup, kemudian dia sudah berusaha dan bekerja keras, kemudian terasa mentok tidak punya jalan keluar, sudah berat tidak ada tempat untuk kita berlindung, lalu sandarkan diri kita pada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu kita ungkapkan dalam bentuk lisan yang telah didampingi oleh perasaan yakin pada Allah Azza wa Jalla. Baru kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik tempat bersandar diri. Saat itulah kita telah menunaikan hak-hak hasbunallah, dan saat itu pula kita telah melengkapi persyaratan untuk didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bangsa ini segera sadar ketika sekarang dikepung oleh corona dari semua sisinya, dikepung oleh musibah dari semua sisinya. Mari kita bersama wiridkan ini sebanyak-banyaknya. Sampaikan pada keluarga kita setiap hari, setiap saat, bahkan kalau perlu setiap menit kita baca di mana-mana hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena musibah tidak akan pernah nunggu waktu barangkali, karena penyakit tidak akan pernah ngincer lengah tenang kita, siap kita. Dia akan datang kapanpun ia saatnya tiba, dan di saat itu bisa jadi kita sedang tidak standby dengan kekuatan kita. Biarkanlah hasbunallah yang menjadi penjaga kita semuanya. Demikian barangkali, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita semua diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga keyakinan kita, jaga hati kita, dan jaga perbuatan kita, jaga lidah kita. Jangan berbicara yang tidak-tidak. Cukuplah Allah yang kita seru. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.